Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, dan semoga kehadiran kita di majelis ini menjadi salah satu di antara amal-amal kebaikan kita dan sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di akhirat kelak. Nahnu najlisu nu'minu sa'atan. Kita akan duduk sejenak untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala saya akan menguraikan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tanpa perantaraan Jibril. Tanpa perantaraan Jibril. Jadi Allah mengilhami Rasulullah SAW, dan apa yang Allah inginkan kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, redaksinya dari Rasulullah SAW. Ini kurang lebih tentang makna dari hadis qudsi. Hadis qudsi tidak sama dengan Al-Quranul Karim. Karena kalau Al-Quranul Karim itu diterima secara mutawatir oleh para sahabat dari Nabi alaihissalam, dan baik secara lafadznya maupun maknanya. Sedangkan hadis qudsi itu ada di antara hadis-hadis qudsi yang sahih, ada di antara hadis qudsi yang hasan derajatnya, dan ada di antara hadis qudsi yang dhaif. Jadi masih dilihat dari segi sanad. Itu kalau hadis qudsi. Sama dengan hadis-hadis yang lainnya dalam penetapan sahih atau tidak. Tetapi kalau Al-Quranul Karim itu sudah jelas kebenarannya, ya, bahwa itu pasti, ya, benar, tidak ada kesalahan atau kekeliruan atau kelemahan sama sekali. Karena diterima oleh para sahabat dari Nabi alaihissalam secara mutawatir, secara pasti, dan tidak ada keraguan tentang Al-Quranul Karim. Hadis qudsi yang akan saya bacakan ini ya cukup panjang, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tentang larangan berbuat kezaliman. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, dari Tuhannya Allah azza wa jalla, annahu qala,
bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim. Aku haramkan berbuat zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan perbuatan kezaliman itu adalah sesuatu yang haram di antara kamu sekalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun illa man hadaituhu. Setiap orang di antara kalian adalah tersesat kecuali orang yang aku memberikan hidayah kepadanya. Kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah pada aku petunjuk, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Setiap orang di antara kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kepada aku makanan, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin. Setiap orang di antara kalian telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kepada aku pakaian, niscaya aku akan berikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah kepada aku ampunan, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Sesungguhnya kalian tidak akan mungkin bisa memberikan mudarat kepada aku sehingga kalian memberi mudarat padaku. Ini satu hal yang tidak mungkin. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepada aku sehingga kalian beri manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama di antara kamu sekalian sampai yang terakhir, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, semuanya hati mereka itu bertakwa kepadaku, ya, maka ketakwaan kalian semuanya, jin dan manusia, dari pertama sampai terakhir, itu tidak akan menambah kekuasaanku. Semua ini taat pada Allah Ta'ala, jin dan manusia, dari mulai Adam sampai bayi terakhir lahir di muka bumi ini, dari iblis sampai anak cucu iblis yang lahir terakhir di muka bumi ini, semuanya bertakwa pada Allah Ta'ala, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun.
Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir dari golongan manusia maupun golongan jin semuanya durhaka kepada aku, semuanya durhaka kepada aku, niscaya kedurhakaan mereka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, manusia ataupun jin, qamu fi su'idin wahidin, semuanya berdiri di satu lapangan tanah lapang yang luas. Fasa'aluni, lalu setiap orang di antara mereka memohon kepada aku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, lalu aku berikan kepada setiap orang akan permohonannya, ma naqasa dzalika mimma indi, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, melainkan ibarat jarum yang dimasukkan di air laut kemudian dicabut, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya hanyalah amal-amal perbuatan kalian yang aku kumpulkan, aku catat, thumma uwaffikum, kemudian aku akan penuhi balasannya kepada kamu sekalian. Iya, faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal kebaikannya, dari amal perbuatannya, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, namun barang siapa yang mendapati selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang amat mulia, yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan bahwasanya manusia ini pada hakikatnya tidak ada apa-apanya. Kita uraikan kembali dari awal hadis ini, kemudian saya akan jelaskan. Tentang hadis qudsi sudah saya jelaskan tadi. Apa itu hadis qudsi? Jadi hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah. Maknanya dari Allah Ta'ala, tapi susunan kata-katanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Makanya Al-Quranul Karim diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini yang harus kita yakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba-hambanya, tidak membiarkan mereka begitu saja, tetapi Allah memberikan mereka hidayah, memberikan petunjuk, memberikan semua fasilitas yang ada di muka bumi ini supaya mereka hidup dengan baik, ya, dan agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun manusia terbagi dua golongan, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Allah Rabbul Alamin mengatakan pada hamba-hambanya, ya ibadi, ini panggilan yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku
telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Sebetulnya Allah Ta'ala itu berbuat apa saja, itu tidak ada yang menghalangi. Kalau Allah ingin berbuat zalim pada hamba-hambanya, Allah Maha Kuasa. Siapa mencegah Allah Ta'ala? Adakah di antara hamba-hambanya yang bisa mencegah Allah Ta'ala? Kalau Allah ingin berbuat zalim pada hamba-hambanya, tidak ada yang bisa mencegah. Tetapi Allah mengharamkan dirinya menzalimi hamba-hambanya. Allah mengharamkan. Sebetulnya Allah mampu dan berkuasa untuk menzalimi hamba-hambanya. Tetapi Allah zat yang maha adil. Allah tidak mau menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu itu menzalimi hamba-hambanya. Jadi Allah mengharamkan berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Allah haramkan atas dirinya. Allah haramkan berbuat zalim pada hamba-hambanya. Allah haramkan atas dirinya. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan kezaliman itu haram di antara kamu sekalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada hamba-hambanya, dan Allah mengharamkan perbuatan zalim itu juga kepada hamba-hambanya. Jangan saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Kezaliman antar manusia pada umumnya tiga perkara. Pada umumnya tiga perkara. Kezaliman antara manusia. Yang pertama adalah berkaitan dengan darah, pembunuhan. Makanya Allah mengharamkan bunuh. Yang kedua berkaitan dengan harta. Makanya Allah mengharamkan seorang muslim mengambil harta saudaranya tanpa hak. Bagaimana untuk pemilikan harta orang lain dengan cara yang halal? Ya Allah jadikan cara-cara yang halal. Contohnya adalah dengan jual beli. Itu cara yang halal untuk memiliki harta orang lain. Tapi dan bayar. Adapun mengambil tanpa hak, menipu, ya. Dan yang lainnya curang, ini diharamkan. Jadi ini yang kedua dalam hal berkaitan dengan harta. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan al-a'rad dan kehormatan. Makanya kita tidak boleh memfitnah, menuduh, ngerasani orang, ya, mengatakan kata-kata yang buruk, mengata-ngatai, mencaci maki sesama hamba-hamba Allah. Karena ini termasuk perbuatan kezaliman. Maka perbuatan kezaliman itu di antara hamba-hamba Allah itu pada umumnya berkaitan dengan tiga hal ini. Darah, harta, dan kehormatan. Jadi Allah mengharamkan saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hadis Nabi SAW mengatakan, al-muslimu, seorang muslim yang hakiki, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki itu adalah orang muslim yang mana kaum muslimin selamat dari lisannya dan dari tangannya. Karena bentuk kezaliman itu dua macam. Ada kezaliman dalam bentuk perkataan dengan lisan, ada kezaliman dalam bentuk perbuatan. Semuanya diharamkan antara muslim. Makanya kata Allah Ta'ala, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah menyebutkan di sini yang pertama tentang
hidayah. Ya ibadi wa hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Setiap orang di antara kalian pada dasarnya adalah tersesat, kecuali orang yang aku berikan petunjuk padanya. Maka mohonlah kepada aku petunjuk, niscaya aku akan memberikan kalian petunjuk. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini senantiasa memohon petunjuk pada Allah taala. Kita bersyukur pada Allah taala, kita diberi hidayah, lahir dari kedua orang muslim. Ayah ibu kita muslim, atau mungkin ada yang dia masuk Islam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita dilahirkan dari orang tua Yahudi atau orang tua Nasrani, bisa jadi naudzubillah min dzalik, kita akan mengikuti agama mereka. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini lahir di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Namun yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, kedua orang tuanya. Kalau dia lahir dari orang tua yang Yahudi, lingkungannya Yahudi, ya anaknya ikut Yahudi. Au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani. Kalau dia tinggal atau lahir dari orang tua yang Nasrani, dia akan ikut lingkungannya. Au yumajjisanihi, atau dia akan menjadi orang Majusi, orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, yakni karena dia lahir dari dua orang tua yang Majusi. Nah, kita ini bersyukur pada Allah taala, kita dilahirkan dari dua orang tua yang muslimah. Ini satu nikmat dari Allah taala. Namun hidayah ini harus dijaga. Makanya setiap hari kita berdoa, mohon pada Allah taala pada setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah ini mahal. Hidayah ini mahal. Seorang bisa berubah, dia tidak tahu. Bisa jadi pagi muslim, sore kafir. Sore muslim, mukmin, pagi kafir. Tidak ada yang tahu. Karena hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyuruh kita untuk apa? Selalu memohon petunjuk. Fastahduni ahdikum, mohonlah pada aku petunjuk, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Nah, kalau ada orang bertanya, Ustadz, kita ini alhamdulillah sudah mendapat petunjuk, yakni memeluk Islam, percaya pada Allah, pada Rasulnya. Kok tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ngapain? Jawabannya adalah, doa ini maknanya kita memohon pada Allah ketetapan di atas hidayah, supaya tetap, itu maknanya. Karena hati manusia berbolak-balik. Hati manusia ini berbolak-balik. Maka dari itu, jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW setiap hari atau di antara doa yang paling banyak dibaca oleh beliau apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai manusia biasa, hidup di zaman fitnah, banyak syubhat di benda ini, ya. Orang yang rajin buka ini tahu syubhat-syubhat itu, yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran, kepada kekafiran, ya. Tuhan itu bukan orang Arab. Apa dah sesat tak omongan ini? Buat orang ragu. Ini contohnya, ini kalimat terlepas dari siapa yang mengatakannya. Ini adalah
syubhat namanya. Seorang bisa ragu pada agamanya. Allah tidak sama dengan manusia. Manusia tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya bahwa seorang hamba ketika dia memohon setiap hari, ya Allah, berikan aku petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku pada jalan yang lurus. Ini artinya dia mohon ketetapan di atas jalan itu. Kemudian Nabi kita pun mengajarkan doa supaya kita mohon petunjuk pada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sungguhnya aku mohon pada Engkau al-huda, aku mohon petunjuk pada Engkau. Wat-tuqa, aku mohon ketakwaan kepadamu. Wal-afaf wal-ghina, aku mohon pada Engkau ya Allah kecukupan agar selalu bersyukur pada Engkau. Wal-afaf, dan aku mohon pada Engkau ya Allah agar aku senantiasa menjaga kehormatan diriku. Jadi ini contoh-contoh doa Nabi SAW selalu memohon petunjuk, hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogianya kita hidup di zaman yang seperti ini, harus dan lebih banyak memohon kepada Allah Ta'ala petunjuk. Ada satu hal yang mungkin ada yang entah pernah bertanya atau tidak. Di antara ucapan salam ketika kita ziarah kubur atau mengantar jenazah, Assalamualaikum ahlad diyar, Assalamualaikum daru qaumin mu'minin, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, yarhamullah al mustaqdimina minal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini yang ingin saya sampaikan. Seorang yang ucapan salam di kuburan, wa inna insyaallahu bikum lalahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Loh, kok pakai insyaallah? Mau mati itu pasti kan? Mati kira-kira pasti apa enggak? Mati itu pasti. Tapi kenapa kita kalau masuk kuburan ucapan salam, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan bertemu dengan, akan menyusul kalian. Apa makna insyaallah di sini? Artinya orang-orang yang sudah mendahului kita ini, alhamdulillah mereka mati dalam Islam, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Lah kita ini belum mati. Kira-kira kita tahu enggak yang akan datang akhir hidup kita ini dikubur di kuburan kaum muslimin atau di kuburan Nasara atau di kuburan Yahudi? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Jadi kata-kata insyaallah itu tadi, kita mohon mudah-mudahan kita ini pun mati dalam keadaan iman dan Islam sebagaimana kalian yang telah mendahului kami. Itu maknanya. Ya. Itu maknanya. Jadi bukan sekedar inna insyaallah bikum lahikun, sungguhnya kami insyaallah bertemu kalian. Orang bertanya, kok insyaallah? Orang mati itu pasti. Bukan masalah matinya. Bukan masalah matinya. Mati di atas iman dan Islam atau tidak, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi yang kita mohon itu supaya kita pun mudah-mudahan akan menyusul kalian dalam keadaan sebagai orang muslim dan orang mukmin. Itu maknanya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Ta'ala, ini tentang memohon pada Allah makanan, mohon pada Allah pakaian. Maka ini menunjukkan bahwa seorang hamba mintalah pada Allah. Apa yang kita inginkan, minta pada Allah Ta'ala. Ya, kalian pada hakikatnya lapar, aku yang memberi makan pada kalian, maka mintalah makanan padaku. Pada hakikatnya kalian telanjang,
aku yang menutupi aurat kalian, maka mohonlah pakaian kepada aku. Ini menunjukkan bahwa kita mohon pada Allah Ta'ala semua kebutuhan kita, lahir dan batin. Hidayah itu masalah batin. Pakaian dan makanan masalah lahir. Maka minta pada Allah Ta'ala semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan, baik kebutuhan lahiriah ataupun kebutuhan yang bersifat batin. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan, senantiasa berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Ini menunjukkan bahwa manusia memang selalu berbuat dosa, entah disadari atau tidak, sengaja atau tidak sengaja. Kita selalu berbuat dosa, entah dosa mata, dosa lisan, dosa pendengaran telinga, dosa kaki, dosa tangan. Kita ini selalu berbuat dosa, sadari atau tidak. Makanya Allah mengatakan, sungguhnya kalian ini senantiasa berbuat kesalahan. Bil-laili wan-nahar, di malam hari dan di siang hari. Wa ana akfirudz dzunuba, dan aku zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Maka fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah kepada aku ampunan, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya, kita selalu mohon pada Allah Ta'ala. Setiap hari perbanyak istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir minal istighfar. Barang siapa yang ingin agar dia nanti bergembira di hari kiamat kelak ketika menerima lembaran amalnya, buku catatan amalnya, maka hendaklah dia perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dan istighfar banyak macamnya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Astagfirullah, ada astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca di antara itu. Yang panjang maupun yang pendek. Ada astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh, perbanyak istighfar. Mohonlah ampun pada Allah Ta'ala. Karena manusia selalu berbuat dosa, maka selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mampu untuk menimpakan mudarat kepada aku, dan kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepada aku. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah tidak bisa untuk kita memberikan mudarat pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala justru dia yang ad-dar an-nafi'. Dia yang memberikan mudarat, yang mentakdirkannya, dan dia pula yang memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Makanya mohonlah perlindungan kepada Allah dari mudarat itu, dan mintalah manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ilmu yang bermanfaat, karena yang bisa memberikan madarat dan manfaat hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mencegah madarat itu hanya Allah Ta'ala. Kita tidak bisa memberikan madarat pada Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa, ya, Allah Maha Kuat, manusia ini lemah. Maka mohonlah pada Allah Ta'ala perlindungan dari semua hal yang buruk, dan mintalah kepada Allah dari hal-hal yang bermanfaat kepada kita. Ya, dan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat padaku supaya kalian beri manfaat kepada aku. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya. Kata Allah Ta'ala, wahai sekalian hamba-hambaku, seandainya semua kalian, mulai dari yang pertama itu Adam alaihissalam. Adam ini manusia pertama, sampai yang terakhir, bayi terakhir lahir di muka bumi ini. Tak tahu kapan bayi terakhir itu lahir.
Demikian pula dari iblis. Ya. Dedengkotnya syaitan. Dari iblis sampai yang terakhir akan lahir di muka bumi ini. Semuanya, kalian semuanya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hatinya semua takwa, sama hatinya bertakwa pada Allah Ta'ala, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Loh, apa kaitannya banyaknya yang bertakwa dengan kekuasaan, dengan penambahan kekuasaan? Ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sekarang. Tahu enggak? Seorang, ini dicontoh pada manusia, semakin banyak pengikutnya, ya, semakin kuat kekuasaannya. Paham ya? Jadi manusia itu di dunia, kalau semakin banyak wilayah yang dia itu orang-orang yang mendukungnya, itu semakin kuat kekuasaannya, semakin bertambah kekuasaannya. Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia ingin memperluas wilayahnya, dia mencari pendukung. Kalau semua loyal kepadanya, kuat kekuasaannya, luas kekuasaannya. Itu manusia. Kalau Allah tidak. Semua kalian bertakwa pada Allah, dari mulai Adam sampai bayi terakhir, mulai iblis sampai yang terakhir dari golongan syaitan lahir, tidak akan, semua taat pada Allah Ta'ala, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, seandainya kalian semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir dari golongan manusia, yang pertama dan terakhir dari golongan jin, semuanya durhaka kepada Allah, semuanya membangkang pada Allah, semuanya kufur kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Dan manusia kan sudah tidak dapat pendukung, kan selesaikan masanya. Itu manusia. Kalau semua sudah tak mau, ya jatuh. Kan gitu manusia. Allah tidak. Semua kufur pada Allah Ta'ala, semua durhaka pada Allah Ta'ala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah Maha Besar. Allah tidak butuh pada manusia. Allah tidak butuh pada syaitan. Tapi justru kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian yang membutuhkan Allah, kalian yang fakir kepada Allah. Ya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah dia zat yang maha kaya, yang tidak memerlukan kalian, dan dia zat yang maha terpuji. Makanya manusia jangan takabur, jangan sombong, jangan angkuh, ya. Karena semua itu tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Ta'ala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Manusia dan jin, manusia dan syaitan, semua taat pada Allah Ta'ala atau tidak, maka tetap kekuasaan Allah tetap, tidak akan berubah sedikit pun, tidak akan bertambah dan tidak berkurang. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh kalian, jin dan manusia, dari golongan dari orang pertama sampai yang terakhir, dari golongan jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berdiri di satu tanah lapang yang luas. Semua berdiri di satu tanah lapang yang luas, masing-masing meminta apa yang dia minta. Ada yang minta rumah, ada yang minta harta, ada yang minta kesehatan, ada yang minta rezeki dan yang lainnya. Semua minta kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah memberikan setiap orang dari manusia dan jin akan permohonannya, maka tidak akan mengurangi sedikit pun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya ibarat jarum dimasukkan di lautan. Semua Allah berikan dari permohonan hamba-hambanya. Allah berikan pada setiap orang yang mohon kepada Allah. Miliaran manusia mohon pada Allah Ta'ala, miliaran jin mohon pada Allah Ta'ala. Kemudian Allah berikan pada mereka. Setiap yang mereka minta, itu ibaratnya hanya jarum yang dimasukkan dalam air laut, kemudian dicabut. Kira-kira berkurang dari air laut itu? Tidak berkurang.
Makanya kalau seorang duduk merenungkan tentang Allah Ta'ala, dia akan mengetahui tentang betapa kecilnya manusia ini. Tidak ada apa-apanya kita ini. Makanya Allah hanya minta satu. Kata Allah Ta'ala, ya ibadi wa hamba-hambaku, innama hiya a'malukum. Sesungguhnya hanyalah amal-amal perbuatan kalian, uhsiha lakum, yang aku hitung bagi kalian. Kemudian aku akan memberikan balasan. Aku akan memenuhi balasan amal-amal kalian itu. Maka barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan karena dia beramal baik, dia beriman, beramal baik, kemudian Allah membalas kebaikan padanya, maka hendaknya dia memuji Allah Ta'ala. Karena sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang dia mendapatkan selainnya, ketika dia durhaka pada Allah, dia tidak melakukan ibadah pada Allah Ta'ala, kemudian dibalas oleh Allah Ta'ala sesuatu yang setimpal dengan amal perbuatannya, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Itu akibat dari perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah, hadis ini hadis yang agung, hadis yang amat mulia, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu marilah kita terus meningkatkan iman kita, ibadah kita, dan amal-amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, manfaatnya hanya kembali kepada diri kita. Man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka untuk dirinya. Wa man asaa fa alaiha. Dan barang siapa mengerjakan amal yang buruk, maka amal keburukan itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Ini supaya kita betul-betul menyadari, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira cukup ya. Apa ada pertanyaan? Silakan. Monggo ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf, barangkali pertanyaan saya agak salah. Yang pertama masalah itu tentang hadis kudus, hadis bersih. Itu kok ada yang mau atau itu kok bisa ya? Padahal itu Allah langsung sama Rasul itu caranya meneliti bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, masalah seluruh manusia, jin dan setan atau makhluk lain itu tidak, atau masyarakat atau keluarga, padahal tidak mengurangi kedudukan Allah. Makhluk kan termasuk itu malaikat, dan mereka itu ikut-ikut manusia bagaimana Ustaz? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Yang pertama tentang hadis qudsi, kok ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Karena hadis qudsi itu statusnya sama dengan hadis yang lainnya. Diteliti sanadnya. Lah hadis itu kenapa sampai dhaif, sampai sahih? Itu kan dilihat yang periwayatnya. Jadi bisa jadi ada orang yang membuat hadis qudsi itu, tak mustahil. Kemudian mereka menisbahkan bahwa itu dari Rasulullah SAW, padahal bukan. Makanya hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Karena juga cara penelitiannya sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Karena sumbernya dari Nabi SAW. Itu sebabnya. Jadi penetapan ini sahih atau tidak, itu sesuai dengan ilmu hadis. Dilihat periwayat-periwayatnya. Ya, bisa jadi seorang manusia orang pendusta bikin hadis seakan-akan ada diskusi, ya bahwa Nabi SAW bersabda dia terima dari Tuhannya, dibuat di karang, bisa saja. Jelas itu Pak ya. Jadi karena mungkin manusia yang para penipu itu bisa jadi membuatnya. Atau di antara periwayat hadis itu ada orang-orang yang lemah. Maka cara mempelajari hadis qudsi itu dalam penetapan sahih atau tidak sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Oleh karena itu ada di antara hadis, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW ada yang sahih, dhaif dan maudhu, maka hadis qudsi pun demikian. Ada yang sahih, ada yang baik, ada yang lemah, ada yang maudhu.
Kemudian yang kedua, kenapa kok para malaikat tidak disebutkan? Karena Allah menciptakan para malaikat itu semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Tidak ada malaikat yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Makanya yang dicontohkan di sini hanya dua jenis. Karena ini yang ada iman dan ada kedurhakaan, yaitu pada jin dan manusia. Jelas Pak ya? Karena Allah jadikan manusia dan jin mempunyai fitrah dua ini. Ada condong kepada taat, condong pada durhaka. Manusia ya iya gitu, ya jin seperti itu juga. Syaitan seperti itu juga. Nah jadi ada di antara, apa ada syaitan yang beriman pada Allah Ta'ala? Mereka tidak disebut syaitan. Dari golongan jin yang mereka beriman pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, itu namanya jin Islam. Tidak disebut syaitan muslim, tidak ada. Ya. Jadi yang disebut jin Islam. Karena syaitan itu sudah connect dengan apa? Kedurhakaan. Ya. Kalau kata-kata syaitan itu sudah connect dengan selalu artinya aja jelek kalau syaitan itu. Tapi sebetulnya jin muslim itu dari golongan syaitan itu, dari golongan itu. Iblis disebut oleh Allah Ta'ala apa? Dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amrihi. Iblis itu dari golongan jin, artinya diciptakan dari api. Ya, diciptakan dari api. Jadi ketika pada dua makhluk ini ada bakat ya yang Allah ciptakan dalam diri mereka, kebaikan dan keburukan, maka mereka yang disebutkan di sini. Adapun malaikat tidak. Karena Allah ciptakan mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin para malaikat itu durhaka. Oleh karena itu penyebutan di sini hanya dua golongan. Jelas Pak ya? Ya. Yang lain silakan. Monggo kalau masih ada. Kalau tidak kita cukup ya. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menambah pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allah maksim lana min khusyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.